Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terutama orang tua yang punya anak kecil, punya cucu misalnya, atau punya anak kecil lah. Kebiasaan kita ingin selalu bermain dengan mereka, karena bermain dengan mereka itu menyenangkan, membahagiakan. Tapi juga ada satu hal yang mesti kita waspadai ya. Ada satu hal yang perlu kita hati-hati melakukannya, yaitu ketika kita punya keinginan agar anak kita itu atau cucu kita itu cepat berkembang melebihi perkembangannya. Secara fisik mereka akan berkembang dan tidak bisa sekaligus selalu bertahan. Demikian juga dalam kedewasaannya, termasuk kemampuan berbahasa, kemampuan berhitung. Banyak orang tua yang berkeinginan agar anaknya ketika masih kecil sudah mampu membaca, berhitung. Ini yang harus hati-hati, karena perkembangan mereka juga harus diperhatikan. Dalam teori bahasa ada yang namanya shock literasi, ada guncangan literasi, guncangan shock gitu ya. Dan itu akan memberi pengalaman buruk kepada anak. Mereka akan punya semacam memori bahwa belajar itu tidak menyenangkan. Mengapa tidak menyenangkan? Karena ada upaya dari orang yang lebih dewasa, orang tua atau kakeknya, atau gurunya, kakaknya, yang memaksa anak cepat bisa membaca. Hati-hati, itu untuk usia barangkali 6-7 tahun, usia sekolah dasar. Sedangkan untuk anak usia dini, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, hati-hati ketika ada dorongan dari kita untuk memaksa mereka cepat membaca, bisa membaca dan berhitung. Tetapi, ada tapinya, ketika pada usia dini ternyata mereka bisa membaca dan berhitung, itu bagus, asal mereka tidak dipaksa untuk dapat itu. Caranya adalah berikan kesenangan mereka, berikan memori, bukan memori dalam pikirannya, bahwa membaca, menulis, berhitung itu sesuatu yang menyenangkan, sebuah permainan, sehingga dia akan tumbuh sendiri. Ketika dia senang, maka di dalam potensi dirinya akan cepat. Ketika dia senang, potensi yang ada dalam dirinya akan tumbuh, berkembang sendiri jauh lebih cepat dibanding yang kita bayangkan. Kita lihat kasusnya seperti ini. Ini anak kecil 3 tahun, selain bermain ya biasa ya, dia asuh sama orang tua, dia ada kesenangan nonton YouTube yang berbahasa Inggris tentu saja. Ya, ketika kita bisa memastikan yang ditontonnya yang baik-baik saja, maka dia juga akan belajar yang baik. Nah, perhatikan, dia ketika mengeja tidak menggunakan bahasa Indonesia, pelafalannya bahasa Inggris. Kenapa? Dia belajar dari YouTube. Dia senang mengikuti programnya. Dia dalam istilah pembelajaran bahasa, dia memiliki pemerolehan bahasa yang tidak diajari secara terprogram, tapi terbentuk dalam pikirannya, dalam memorinya. Oke, kita perhatikan ya. Nggak apa-apa, coba ini perhatikan. Dan secara tidak langsung dia belajar. Terus nggak boleh. Ngejanya benar, tapi membacanya salah. Ya, tidak apa-apa, biarkan saja, karena dia juga pada saatnya nanti akan tahu bahwa antara apa yang dieja, apa yang dibaca itu ada maknanya. Dia kan mencoba mengaitkan antara tulisan-tulisan itu dengan simbol yang ada di sekitar di bawahnya.
itu kan airbag gitu. Tapi kok dibacanya jadi tidak. Karena ada gambar yang dicoret, tidak boleh merokok gitu ya, tidak boleh lewat, tidak boleh parkir. Tahu nggak? Itu anak cerdas loh. Pada saatnya nanti dia akan tahu bahwa yang dimaksud itu bukan. Tambah lagi yang satu ini, coba kita simak. Yang eja kan seperti itu ya kayaknya. Yang mengeja huruf saya udah benar, ada beberapa yang tidak jelas ya. Tapi ketika menyatukan, dia membacanya dengan kata duduk. Karena ia bayangkan kursi itu adalah tempat duduk. Di otaknya itu ada proses menghubungkan antara simbol dan makna gitu. Simbol dan mengira nggak apa-apa. Satu lagi dalam pembelajaran anak usia dini, jangan gunakan hukuman untuk pembelajaran. Memang psikologi pembelajaran yang dulu kita pernah gunakan merujuk pada apa yang sudah dilakukan atau hasil penelitian dari Pavlov, Skinner tentang stimulus dan respon. Itu tidak salah, itu benar. Tetapi untuk anak usia dini, stimulus dan responnya tidak dikembangkan menjadi reward and punishment, bukan hadiah dan hukuman. Hadiahnya bagus, hukumannya menurut saya tidak. Yang tepat untuk pembelajaran anak usia dini adalah apresiasi dan koreksi. Kalau anak melakukan sesuatu yang baik, berikan apresiasi, berikan penguatan. Tetapi ketika dia salah, jangan dimarahi, tapi tunjukkan cara yang benar. Nah, coba sekarang perhatikan yang cara nulisnya. Kalau kita amati, cara pegang pensilnya salah. Kemudian memulai mengikuti garisnya juga keliru. Harusnya dari sebelah kiri ke kanan, bukan dari sebelah kanan ke kiri. Kecuali kalau menulis tulisan bahasa Arab, tapi itu kan tulisan Latin. Kemudian jarang dari bawah ke atas, harusnya dari atas kemudian ke bawah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan dihukum, tapi beri contoh bagaimana cara memegang yang benar. Memang muncul persoalan karena tangannya, jarinya belum kuat untuk memegang pensil. Nah, ini bisa kita diakali dengan menggunakan pensil yang lebih ringan dan pegangan yang lebih kecil. Kalau tidak, alihkan dulu, jangan langsung ke mengikuti huruf yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Bisa buat garis-garis saja dulu, misalnya menghubungkan antara satu titik ke titik yang lain. Setelah terbiasa dengan cara pegang yang benar, cara menulisnya baru ke situ. Oke, kuncinya adalah biarkan anak senang dengan permainan. Jangan ambil kesenangan mereka, tapi berikan kesenangan mereka. Berikan apresiasi ketika mereka melakukan dengan benar, dan berikan koreksi, bukan hukuman, ketika mereka melakukan dengan cara yang salah. Ya, oke. Itu tetap bahagia dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita. Jadilah orang tua yang menyenangkan mereka nanti akan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.